Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana puasa hari ini? Semoga tetap lancar ya. Kebetulan untuk sahurku kali ini alhamdulillah sekali ya. Waktu sore itu kan aku bikin soto ayam nih, dan kemudian masih ada sisanya. Jadi untuk sahur kali ini aku tinggal angetin aja nih soto ayamnya. Dan kebetulan masih ada juga nih adonan bakwan, yaudah sekalian aja aku goreng. Alhamdulillah sekali teman-teman, pastinya bersyukur selalu diberikan kenikmatan apapun itu gitu ya. Alhamdulillah masih bisa melaksanakan sahur ke-11. Apapun makanannya, yang terpenting adalah kita niatnya ya. Puasa itu kan gak harus selalu dengan makan makanan yang mewah, tapi yang terpenting adalah kebersamaannya dan juga keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Aku yakin sekali masih banyak orang di luar sana yang jauh kekurangan daripada aku. Jadi aku selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada keluarga kami. Saat aku lagi pasang cover sofanya nih, karena memang sudah kotor jadi harus diganti, ya tiba-tiba Gifran bangun. Tapi dia tiduran lagi nih di sofa. Ya seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya mamanya sudah bangun, Gifran itu pengen ikutan bangun juga. Tapi kadang-kadang juga sih, nggak setiap hari. Ini sebenarnya Gifran juga masih ngantuk banget nih kayaknya, makanya dia tiduran lagi. Tapi ya itu dia, kalau misalnya udah bangun, akunya agak repot juga sih teman-teman kalau misalnya mau menyiapkan menu sahur. Untungnya dia masih agak ngantuk nih teman-teman, ya udah akhirnya dia tiduran dulu nih di sofa. Mempersiapkan menu sahur, apalagi masak gitu ya, kadang bikin aku bingung juga sih, kira-kira hari ini mau masak apa ya untuk menu sahur dan juga menu buka puasa. Tapi itu dia, selalu ada ide aja untuk masak, apapun itu ya teman-teman. Jadi aku juga gak setiap hari harus makan daging, kemudian makan ikan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak nih, untuk Gifran, pasti aku selalu usahakan sekali untuk masak kayak ikan, karena Gifran kan doyan banget nih sama ikan. Biasanya aku sering banget nih buatin ikan kembung, aku goreng, aku bumbuin gitu aja. Kemudian juga sayur-sayurnya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena memang aku gak terlalu doyan banget sama yang namanya daging-dagingan gitu ya, aku lebih suka banget makan sayur gitu ya. Jadi itu dia, aku seringnya makan tumis-tumisan. Tapi kalau misalnya suami apa aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada tambahan lauknya, kayak misalnya ikan, daging, itu pasti lebih suka ya. Makanya mungkin kalau misalnya ada teman-teman aku gitu ya, atau siapapun yang lihat aku lagi hamil nih mau 7 bulan, tapi badannya masih kelihatan kecil. Memang itu dia mungkin ya, pola makan aku tuh memang sukanya sayuran. Jarang banget makan daging-dagingan, pasti makan, cuman gak sering banget gitu, gak setiap hari juga. Dan memang itu dia, aku tuh makannya gak terlalu banyak juga. Jadi ya badan aku ya kayak gini-gini aja. Ini juga udah lumayan naik kok, 61 kilo berat aku sekarang. Dan aku selalu mengusahakan untuk menyediakan makanan yang terbaik demi keluarga gitu ya. Meskipun makanannya kadang itu-itu lagi, atau mungkin ada yang juga nih bilang kalau misalnya makanannya mungkin cuma sayur-sayuran aja gitu ya, nggak ada protein ini itu. Tapi kalau misalnya masakin suami dan juga anak, nggak setiap hari juga nih sayuran terus ya. Pasti ada juga yang namanya protein hewani dan juga nabatinya. Tapi kalau misalnya lagi sahur kayak gini, mepet dan lain sebagainya, kalau misalnya aku bisa masak ya udah sesempatnya aku aja. Apalagi nih kalau misalnya bahan stok menipis gitu ya di kulkas, mau gak mau ya aku masak apa adanya aja. Alhamdulillah sih suami aku tuh gak pernah komplain ya, dan selalu menghargai apapun yang aku masak. Dan untuk masak pun aku masih banyak belajar ya, jadi dimaklumi saja. Dan kalau misalnya nih pengen makan di luar, ya udah tinggal makan di luar. Karena banyak juga restoran yang menjual berbagai macam makanan, jadi tinggal pilih aja menu makanan yang kita mau. Dan sekarang juga gampang ya, kalau misalnya pesan makanan tinggal lewat aplikasi aja, lebih mudah kan? Ya terpenting itu dia, harus ada uangnya juga. Apalagi kalau misalnya beli makan di luar itu kadang lebih boros ya daripada kita masak. Fran? Yaudah kalau mau bobo lagi sayang. Bentar. Mau di kamar bobonya? Enggak, yaudah situ aja ya. Dan kali ini aku mau lanjut aktivitas selanjutnya. Karena sudah waktunya ganti spray, kali ini aku mau ganti spraynya. Sudah kotor juga ya spraynya, karena dari kemarin juga Gifran mainnya di sini nih. Setiap mamahnya istirahat pasti dia selalu ikutan main di sini. Jadi cepet banget kotor. Dan aku bakalan bersihin untuk keseluruhannya. Ini aku angkat kasurnya ya, karena memang kasurnya ringan banget, nggak terlalu berat juga sih teman-teman. Masih pakai kasur biasa ya teman-teman, bukan kasur mahal juga. Kasur yang aku punya tuh biasa banget, harganya juga gak terlalu mahal, tapi alhamdulillahnya masih nyaman untuk digunakan. Dan berhubung udah lama juga nih aku gak bersih lantai bagian ini gitu ya, jadi aku langsung aja bersihin supaya gak terlalu banyak debu atau kotoran yang ada di kamar. Tapi aku cuma sapu aja nih dan gak dipel.
Nah, kalau misalnya kamar sudah rapi dan juga dibersihkan, enak banget ya. Kalau misalnya tidur lagi, sudah enak digunakan. Dan setelah selesai sahur, biasanya memang ruang tamu tuh selalu berantakan karena Gifran juga tadi bangun ya, jadi sudah main lagi di sini. Dan ini sedikit aja nih aku bakalan rapihin ruang tamunya supaya dilihat juga lebih enak aja. Meskipun nanti kalau misalnya sudah siang lagi, itu bakalan berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, memang setiap harinya harus seperti itu. Kalau misalnya berantakan, diberesin lagi, berantakan, beresin lagi. Sudah jadi hal biasa ya kalau misalnya setiap hari memang rumah berantakan karena anak. Tapi ya itu dia, memang harus selalu dibersihkan karena kalau nggak kayak gitu, ngelihatnya itu bakalan pusing banget. Jadi harus rajin-rajin bersihin dan juga beresin. Dan seperti biasa ya, karena memang setiap hari aku nyuci dan kebetulan alhamdulillah sekali cucian kemarin sudah kering, lalu aku langsung aja angkat dan aku rapihkan karena kalau misalnya nggak kayak gitu bakalan berantakan banget. Jadi harus dilipat dulu sebelum digosok. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kalau teman-teman gimana? Setiap hari pekerjaan yang selalu dilakukan, kalau misalnya nggak nyuci nih, masak, kemudian beres-beres pastinya. Setiap hari ya memang seperti itu. Nah tapi kalau misalnya setiap hari juga aku tayangin kegiatan aku beres-beres, mungkin bakalan bosen juga nih teman-teman. Makanya aku selang-selingin juga kalau misalnya kegiatan aku lagi masak atau lain sebagainya. Jadi biar gak bosen juga, semoga tetap menginspirasi ya setiap video-video aku yang aku tayangin di channel YouTube aku. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman supaya teman-teman juga semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Siapa tahu kan ya, kalau misalnya aktivitas aku beres-beres kayak gini, terus kegiatan setiap harinya melakukan pekerjaan rumah, akan memotivasi teman-teman juga untuk melakukannya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya males lihat video aku, udah makin semangat. Harusnya gitu sih ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat terus. Sehari itu kan 24 jam, jadi usahakan sekali ada beberapa jamnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan setelah itu bisa leha-leha juga, bisa tiduran atau istirahat. Jadi enak kan kalau misalnya pekerjaan rumah sudah selesai, kita pun istirahatnya juga tenang. Nah seperti contohnya kayak gini teman-teman, banyak banget ya pakaian yang sudah kering dan belum aku gosok sama sekali terus numpuk. Tapi aku tetap usahakan untuk menyicilnya. Jadi kalau misalnya aku ada waktu luang, aku usahakan sekali untuk gosok. Jadi nyicil-nyicil aja gosoknya, nggak sekaligus gitu. Karena kalau misalnya sekaligus, berhubung lagi puasa juga, lagi hamil besar, aku kecapean juga pastinya. Kalau misalnya laundry gosok di luar juga bisa aja sih sebenarnya ya. Cuma aku masih belum kepikiran untuk kesana. Selagi badan aku kuat dan aku yakin banget nih aku bisa menyelesaikan semua gosokan ini, insya Allah aku bisa melakukannya juga. Dan ya udah, mendingan aku gosok aja di rumah. Pokoknya nyicil-nyicil aja, sebisanya aja, jangan dipaksakan juga. Kalau misalnya udah capek, istirahat. Minumnya tadi sudah dihabiskan? Habis? Udah main lagi? Kamu gosok dulu ya. Iya. Nanti kalau minumannya sudah selesai diminum, tolong taruh di tempat cucian piring, Nak. Iya. Iya, nanti mama yang nyuci piringnya. Gelasnya semuanya ya. Rotinya sudah habis? Habis. Terima kasih sayang. Beginilah kegiatan aku sehari-hari di rumah bareng sama Gifran. Kalau misalnya papanya nggak ada, ya udah cuma berdua aja. Kalau misalnya aku sedang beraktivitas, aku memang biasanya seperti itu teman-teman. Aku biarin anak aku main. Kalau misalnya dia sudah bosan main sendiri gitu ya, biasanya dia memang nyamperin aku. Terus biasanya juga kalau misalnya dia udah bosan nih main sendiri, dia pasti bakalan ikutan juga untuk beres-beres. Tapi kalau misalnya gosok kayak gini kan karena panas ya, dia nggak bisa bantu apa-apa. Ya udah, dia malah senang main sendiri, main mobil-mobilan. Kalau soal nyetrika kayak gini pasti tergantung mood aku ya. Jadi aku nggak nunggu anak aku tidur dulu baru aku nyetrika. Tapi kalau misalnya aku lagi moodnya baik nih, aku nyetrika kapanpun, selagi anak aku tidur ataupun nggak tidur ya udah aku lakukan. Pokoknya tergantung mood deh kalau nyetrika. Setelah aku nyetrika, kali ini aku mau buat ayam katsu untuk menu buka puasa kali ini. Meskipun pekerjaan rumah numpuk, rumah berantakan, kemudian setrikaan juga menggunung gitu ya, tapi aku usahakan sekali untuk bisa menyediakan menu buka puasa. Kebetulan juga nih bahan-bahannya ada kan ya di kulkas. Ya udah aku tinggal buat aja, meskipun aku juga baru
pertama kali nih buatnya. Dan seperti biasa, karena memang baru pertama kali buat, jadi aku nyontek resep dari teman-teman juga. Ada yang aku lihat di YouTube, ada juga cara yang aku lihat dari blog seseorang. Jadi gampang banget ya, pokoknya sekarang tuh canggih banget. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya membuat masakan atau makanan, karena udah banyak banget nih resep-resepnya. Jadi kalau misalnya urusan masak itu balik lagi ya, tergantung kemauan seseorang untuk bisa melakukannya atau enggak. Karena sekarang udah banyak banget resep-resep, apalagi kalau misalnya lihat video-video orang gitu ya. Dari caranya, tutorialnya, cara penjelasannya juga banyak banget yang udah detail banget jelasinnya. Jadi kita tinggal contohin aja. Kalau misalnya urusan rasa belakangan deh, yang terpenting adalah usahanya dulu. Yang terpenting memang itu ya, kemauan dan juga usaha. Kalau misalnya aku pribadi memang lagi seneng banget nih masak, apalagi untuk menyediakan menu sahur dan menu buka. Meskipun simpel banget ya, sesederhana itu makanannya, tapi nggak apa-apa, yang terpenting adalah usahanya juga. Kalau misalnya suami senang, alhamdulillah aku pun ikut senang. Dan seperti biasa teman-teman, ini kalau misalnya aku lagi melakukan sesuatu gitu ya, Gifran tuh pasti selalu ikutan. Karena memang setiap harinya Gifran bareng sama aku, dan ini dia lagi di samping aku. Dan dia penasaran banget pengen ikutan aku untuk ngolah semua ini. Seru sih, tapi itu dia agak repot juga ketika masak digangguin sama anak ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih banyak belajar juga tentang masak-memasak gitu ya, sama kayak aku gini dan pengen belajar juga nih untuk buat ayam katsu, nggak perlu bingung lagi, karena kalian juga pasti udah tahu ya, kalau misalnya tinggal searching aja di YouTube itu udah banyak banget resep-resepnya. Balik lagi itu tergantung pilihan teman-teman. Kalau aku pribadi mencari resep yang benar-benar sederhana dan semua bahan-bahannya yang aku punya. Pokoknya untuk takarannya juga sesuai dengan feeling aja, tapi semoga aja hasilnya enak. Dan setelah semua sudah selesai nih teman-teman, kali ini aku mau langsung aja goreng ayamnya, karena kebetulan ini juga udah mulai sore, jadi supaya nggak mepet juga ya udah langsung aja aku goreng. Alhamdulillah ayamnya sudah matang, tinggal aku hias aja nih supaya lebih mirip kayak di restoran gitu ya, kayak ala-ala di Solaria ataupun di Hokben. Jadi aku tambahkan wortel dan juga kol yang sudah aku iris-iris tipis-tipis. Dan alhamdulillah untuk menu tambahan lainnya, kebetulan dapat risol mentah gitu dari mama mertua, ya udah tinggal aku goreng aja. Coba. Tangan kanan. Tangan kanan. Coba. Enak? Gimana rasanya? Enak gitu doang. Ngeledek ya? Kan pisau ada tuh, gede-gede lagi. Apa sayang? Gifran gimana nyobain masakan mama? Suka? Oh pushy. Iya Gifran anak mama. Coba sini lihat. Papa nggak pakai nasi. Terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya puasanya.